Haleluya. Jumpa kembali dalam channel Perea Ministry. Ya, hari ini saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Inilah hari di mana kita memperingati 2000 tahun yang lalu. Yesus yang kita ketahui sudah mati. Kita memperingati Paskah sebelumnya. Dia mati, kemudian dia bangkit. Nah, setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Nah, jadi sebelum dia naik ke surga, dan apa maknanya dia naik ke surga? Untuk apa sih dia naik ke surga? Ya, dia kan sudah turun ke surga untuk menebus manusia. Sekarang dia naik ke surga. Nah, kita akan belajar untuk memahami makna dari kenaikan Yesus ke surga ini. Nah, seperti kita ketahui, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, ya. Dia memanfaatkan waktu 40 hari. 40 hari di dunia ini. Untuk apa? Untuk bertemu dengan banyak orang. Supaya orang-orang itu menjadi saksi kebangkitannya. Jadi Yesus mau membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Jadi bukan cerita fiksi, ya. Jadi benar-benar mau dibuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Nah, ini mengenai Yesus memanfaatkan waktu 40 hari, ini banyak ya. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan, gereja-gereja mengajarkan. Wah, itu kalau orang mati masih dalam 40 hari, arwahnya masih gentayangan. Wah, itu yang kita suka ketahui ya. Jadi kita termakan mitos-mitos itu. Jangan termakan mitos-mitos itu. Tuhan Yesus ini bangkit bukan membuktikan bahwa dia itu arwah ya yang mengembara, masih belum punya tempatnya. Tidak ya. Dia membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian dengan tubuhnya yang seperti waktu dia masih sebelum mati ya, bisa dijamah. Makanya waktu dia bangkit dari kematian, lalu dia selama 40 hari bertemu dengan para murid-muridnya dan banyak orang, banyak yang menjamah Yesus ya. Katakan di dalam firman Allah, banyak menjamah Yesus. Ya, jadi dibuktikan ya. Jadi Yesus ini sebelum naik ke surga, dia berjalan 40 hari itu jangan dijadikan mitos ya, untuk kita percaya bahwa arwah orang mati itu masih gentayangan ya. Saya ada baca artikel sebuah buku dari seorang pendeta yang terkenal ya, menuliskan demikian ya, bahwa arwah orang mati itu masih gentayangan. Padahal kalau kita pelajari Alkitab ya, itu tidak benar ya. Nanti pada sesi yang lain saya akan bahas tentang dunia orang mati supaya saudara jadi mengerti jelas ya. Jadi tidak termakan mitos-mitos demikian. Jadi Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa dia benar-benar nyata ya, tubuhnya nyata, bisa disentuh ya, bisa dipegang sebagaimana dia waktu hidup. Nah, jadi setelah bangkit dari kematian ini, ada satu hal yang kita pelajari di sini ya, kebenaran yang luar biasa sekali. Pada waktu Paskah, Yesus menyerahkan dirinya sebagai anak domba yang hendak disembelih. Itu orang-orang Farisi ya, segala pejabat-pejabat pemerintahan, semuanya itu benar-benar mencari Yesus. Hendak apa? Hendak membunuhnya. Ya. Dan mereka berhasil, ya, mereka berhasil. Yesus sampai disalib. Tapi begitu bangkit, tidak ada gerakan mereka untuk mencari Yesus. Yesus yang sudah bangkit. Kita lihat di sini, Yesus yang sudah bangkit itu, dia bukan seperti
anak domba lagi, ya. Jadi jangan main-main ya. Nggak ada yang bisa menjamah Yesus sembarangan. Apalagi hendak membunuhnya kembali. Tidak ada, ya, nggak ada ceritanya. Ya, kita lihat orang Farisi yang dulunya begitu antusias untuk membunuh Yesus. Tapi sekarang mereka tidak ada, ya, tidak ada cerita di Alkitab. Mereka mencari-cari Yesus yang bangkit untuk dibunuh kembali. Nggak ada, ya. Malahan terdengar rumor, ya, desas-desus bahwa mayat Yesus itu dicuri, ya kan? Nah, itu berita demikian yang beredar. Jadi mereka tidak ada satupun yang dapat mengusik Yesus kembali, ya. Jadi Yesus benar-benar bangkit. Dan kalau ada seorang yang mau mengusik, apalagi hendak membunuhnya, itu tidak akan bakalan bisa. Karena dia sudah bangkit, bukan sebagai anak domba lagi, ya. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang telah menang. Nah, kita lihat dalam ayat Markus 16 ayat 19, ya. 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 1 ayat 3 menjelaskan lagi. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, jadi Yesus sudah melakukan tugasnya, ya. Dia kan Allah yang menjelma menjadi manusia, yang turun sebagai manusia. Dia mengambil rupa manusia. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang tidak berdosa. Seperti yang saya katakan, manusia yang tidak berdosa harus menebus manusia yang berdosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Makanya tidak ada satupun yang dapat menebus manusia yang berdosa itu. Hanya Yesus. Karena itu Yesus yang turun dari surga, dia itu menjadi manusia itu untuk melakukan penyucian dari dosa, penebusan. Itu yang dilakukan yang pertama-tama, ya. Nah, setelah dia misinya selesai, dia bangkit dari kematian. Nah, sekarang dia naik ke sorga, ya, naik ke sorga. Dia yang sudah turun dari sorga dan dia naik ke sorga. Kita lihat benar-benar Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, ya, bukan Allah main-mainan, ya. Yesus itu bukan, ya. Jadi jangan remehkan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu kita melihat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, ini jangan kita secara harfiah, ya, secara harfiah kita, wah, ada dua kursi. Kita lihat ada dua kursi dan Yesus itu di sebelah kanannya Allah Bapa, ya. Bukan, ya, bukan demikian. Nah, makanya banyak orang Kristen yang suka terjebak dalam perdebatan, ya. Perdebatan. Kalau masalah-masalah yang begini, ya, kalau kita bicara kepada orang yang belum percaya pada Yesus, ya akan terjadi perdebatan terus. Mereka nggak bakal bisa mengerti, ya. Kalau kita sudah mengerti, kita sudah percaya kepada Yesus, maka hal ini mudah kita pahami, ya. Jadi Yesus ini digambarkan duduk di sebelah kanan Allah itu bukan secara kasat mata, ya, secara harfiah benar-benar dia duduk, kita melihatnya duduk di sebelah kanan Allah, bukan, ya. Sebelah kanan itu melambangkan otoritas, ya, melambangkan pemerintahan, ya, pemerintahan sorgawi. Kalau secara harfiahnya, ya, secara nyatanya, Yesus itu Allah, dia yang duduk di takhta, ya, dia yang duduk di takhta. Nah, dia digambarkan duduk di sebelah kanan Allah karena dia itu kan menjalankan misi sebagai manusia yang tidak berdosa. Nah, gambarannya karena dia sudah menang, nah dia mendapatkan hak atas tahta itu. Nah, itu cuma gambaran saja. Karena nanti kita akan lihat orang percaya pun digambarkan demikian, ya. Jadi bukannya kita orang percaya itu duduk di sebelah kanan Allah, bukan. Nah, kita lihat, ya, dalam ayat-ayatnya nih.
Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, kita lihat kan, jadi orang percaya menang dalam hidup ini, mempertahankan imannya. Nah, dia didudukan juga ya bersama dengan Kristus, di sebelah Kristus. Itu cuma gambaran saja, bukan secara harfiah kita benar-benar duduk di tahta itu ya. Kalau secara harfiahnya Yesus itu yang punya tahta sorgawi karena dia Allah. Nah, dia digambarkan duduk di sebelah kanan Allah untuk menggambarkan bahwa pekerjaannya melakukan penebusan sudah diselesaikan olehnya, dan karena dia sudah menang, nah dia layak duduk di tahta itu ya. Digambarkan dia duduk di sebelah kanan Allah karena kan Allah Bapa yang mengutusnya ya kan. Itu cuma digambarkan saja ya, gambarannya saja, tapi nyatanya tuh benar-benar Yesus itu adalah Allah yang esa ya. Kalau kita mengenal Allah yang esa itu Allah yang tritunggal ya, kita tidak bisa lepas dari hal itu. Kalau kita mau mengenal Allah yang esa, Allah yang satu itu ya, kita harus mengenal Tritunggal. Kalau kita nggak mengenal Tritunggal, kita nggak bakal bisa mengenal Allah yang esa ya. Jadi kita harus punya keyakinan yang mantap sebagai orang Kristen ya. Nah, jadi jangan kita secara harfiah melihat ada dua kursi. Nah ini ada buktinya lagi ya. Ada buktinya lagi, kita lihat bukti nyata nih. Stefanus melihat Yesus ya. Kan dikatakan di situ ya, waktu Stefanus dirajam oleh batu ya kan, waktu dia hendak mati, dia berkata demikian dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56 situ katakan. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, kita lihat, perhatikan ya. Kalau tadi kan dikatakan dalam Markus 16 ayat 19, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Tapi ini Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, beda ya. Jadi tadi Markus katakan duduk di sebelah kanan Allah, sedangkan Stefanus melihat Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, ini apa artinya? Nah, artinya ini Yesus itu, dia itu naik ke sorga untuk apa? Bukan dia untuk selesai tugasnya, dia tinggal duduk-duduk saja di tahta ya, dan dia tidak peduli pada kita lagi, kita ditinggal ya. Tidak ya. Apa yang dilakukan Yesus? Dia naik ke sorga itu, dia menjadi pembela kita. Kita baca dalam Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, dikatakan ya, indah sekali. Yesus itu naik ke sorga untuk apa? Dia menjadi pembela kita. Nah, makanya digambarkan berdiri ya, Yesus itu berdiri. Waktu Stefanus hendak mati, dia melihat Yesus berdiri. Artinya Yesus menyambut Stefanus. Dia menjadi pembela. Ini anakku. Jadi seolah-olah itu duduk di sebelah kanan Allah itu, Yesus itu menjadi pembela kita, seperti seorang pengacara ya, membela kita. Jadi dengan argumentasi yang diberikan oleh pengacara itu, dia membela kliennya ya, yang dituduh. Nah, demikian juga Stefanus pada waktu hendak mati, dia dibela oleh Yesus. Yesus aktif ya, dia berdiri, bukannya duduk-duduk santai ya. Dia berdiri, dia menyambut Stefanus ya, dia mau merangkul, mau membela Stefanus. Kan kerjaan iblis apa? Kerjaan iblis itu menuduh kita ya di sorga. Wah, ini seperti yang waktu di Ayub ya, kisah Ayub.
Ya terang aja si Ayub ini dilindungi. Coba kalau nggak dilindungi Tuhan, pasti dia akan mengutuki engkau, ya kan? Nah, demikian juga Yesus itu naik ke surga itu menjadi pembela kita, ya. Jadi dia membela kita di dalam perjalanan hidup kita, ya. Perjalanan hidup kita itu dibela senantiasa oleh Yesus. Makanya Yesus aktif, dia menyambut Stefanus. Jadi Yesus itu peduli, dia hadir senantiasa dan menyambut anak-anaknya sampai akhir, ya. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir dalam hidup ini, ya. Ada pembela kita yang senantiasa membela kita. Jadi kalau saudara merasa putus asa, mengalami tekanan-tekanan batin yang berat, ya, kita harus ingat ada pembela kita loh. Jadi jangan kita lupakan hal ini, ya. Kita harus ingat kalau dalam keadaan-keadaan depresi itu kita harus ingat, wah, Yesus itu pembelaku. Kalau gitu aku buang dah segala masalah-masalah yang memberatkan ini. Iya kan? Harusnya begitu. Kalau kita ingat karena ada Yesus yang membela. Kalau kita abaikan Yesus demikian, ya kita akan menjadi orang Kristen yang kalah, ya. Maka bangkit kita sebagai orang Kristen yang harus punya kemenangan. Kita percaya bahwa Yesus itu menjadi pembela kita, ya. Sebab 2 Timotius 2 ayat 12 dikatakan situ, jika kita tekun, kita pun akan ikut memerintah bersama dengan Dia. Tuh, kita kalau tekun, kita itu memerintah. Makanya kita tuh seperti Yesus, didudukan di sebelah kanan, ya, dengan punya otoritas yang tinggi. Artinya kita memerintah tuh. Jadi anak-anak Tuhan itu masa depannya itu punya otoritas memerintah, ya, memerintah bersama dengan Kristus. Karena itu mau ngapain kita di dunia ini mempedulikan hal-hal yang susah itu kita pikirkan terus sampai ada orang Kristen yang mengalami bunuh diri. Wah, rugi total itu, ya. Lebih baik kita bangkit, ya, kita berbuat sesuatu, ya, untuk Tuhan, ya. Jangan kita menyerah pada keadaan, ya. Kita harus ingat Yesus itu menjadi pembela kita. Dikatakan lagi dalam Wahyu 20 ayat 6, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Tuh, kita ini dikatakan raja. Kalau Yesus raja, ya kita anak raja, ya. Jadi kita ini juga raja-raja, ya. Nah, makanya kita punya kuasa memerintah nanti, ya. Apalagi nanti kalau Yesus datang kembali, ya, untuk memerintah bumi ini. Nah, kita akan punya hak untuk memerintah, ya. Karena kan waktu kerajaan 1000 tahun ini didirikan, Yesus itu menugaskan kita, ya, anak-anaknya untuk memerintah. Karena itu dia naik ke surga itu untuk membela kita, menjadikan kita anak-anaknya untuk memerintah di kemudian nanti, ya. Karena itu jangan saudara khawatir, ya, kalau dengar soal perang nuklir. Waduh, bagaimana nih, kita ketakutan. Kita nanti akan mati nih kena nuklir nih. Ya, nggak usah takut, ya. Saya katakan, tidak ada bumi ini hancur oleh nuklir, ya. Bumi ini akan tetap masih dipakai Tuhan. Karena kenapa? Tuhan mau memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Jadi nggak usah takut pada isu-isu perang nuklir, ya. Ya bisa saja perang nuklir itu terjadi, tapi itu tidak secara global, ya, seluruh dunia hancur total, tidak, ya. Makanya Pakistan India perang, mereka juga ngeri pakai nuklir, ya, hancur dua-duanya. Oh, jadi tidak ada hal itu, nggak bakal terjadi. Jadi kita nggak usah takut. Nah, jadi kita lihat, ya, makna Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini harus kita pahami, ya. Dia
membuktikan bahwa dia sudah menang. Dia bukan sebagai anak domba lagi. Ya, dia adalah raja di atas segala raja. Dahulu dia dicaci maki, dia berdiam diri. Tapi begitu dia bangkit dari kematian, tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang dapat mengusik Yesus. Ya, tidak ada yang berani. Orang-orang Farisi, imam-imam di dalam pemerintahan Romawi, tidak ada yang berani mengusik Yesus. Ya, bahkan Herodes yang dahulu hendak membunuh, ya, mungkin ada turunan-turunannya juga dari Raja Herodes, itu nggak ada satupun yang berani, ya, nggak ada yang berani. Tidak akan ada yang bisa mengusik Yesus lagi setelah dia bangkit dari kematian, karena dia yang punya sorga telah turun, dan dia yang telah turun itu dia naik ke sorga kembali, dan dia duduk di sebelah kanan Allah, bukan sekedar duduk-duduk santai meninggalkan kita. Tidak, tapi dia tetap peduli pada kita. Dia memperhatikan kita. Dia menjadi pembela kita. Karena itu, pahami makna kenaikan Yesus ke sorga pada hari ini. Sehingga perjalanan hidup keimanan saudara ini akan semakin hari semakin dikuatkan. Ingat, saudara adalah raja-raja yang akan memerintah bumi ini. Amin.